Kami benar-benar bingung. Siapa yang melanggar peraturan itu? Kami dari awal ada aturan itu menaati. Tapi kenapa saat ini bisa? Kau lihat sendiri. Ada yang digotong. Ada yang... yang sebelah sana. Sebelah sana. Sebagian keluarga itu mati. Karena terserang wabah. Dan kutukan itu. Makanya semua penghuni yang di sini berbondong-bondong datang untuk menyampaikan ke leluhur siapa pelaku yang melanggar aturan itu. Leluhur? Iya. Kita akan melaporkan siapa yang melakukan. Berarti korbannya banyak banget apa gimana? Bukan hanya banyak, semua yang menghuni dari tanah Laranggrio ini terkena. Sedangkan kita yang menghuni tidak pernah melakukan pelanggaran aturan itu. Apa kalian tidak merasa curiga dengan aturan itu? Aturan apa? Kita tidak mau melawan para leluhur, apalagi menentang aturan. Ternyata kalian masih berkeliaran di sini. Ya. Salam. Siapa dia, Tuan? Dia salah satu leluhur yang sering menasehati. Aduh. Bagaimana, Tuan? Leluhur di sini. Kalian yang menyebabkan semua permasalahannya ada di sini. Masih berkeliaran di wilayah ini. Lebih baik kau urus yang lain. Lantas bagaimana dengan mereka? Kami sedang mencari solusi. Sedangkan kita tidak pernah menentang dari leluhur menyampaikan aturan di sini. Kenapa warga di sini? Mereka semualah penyebab. Di mana mereka yang telah melanggar peraturan? Ya sudah, silakan leluhur menyampaikan kepada semua. Saya akan mengurus mereka, sangat kasihan. Ya. Kau yang memanfaatkan kutukan itu, kau yang juga yang dianggap leluhur. Semakin jelas bahwasanya ini semua adalah permainan dari kalian. Apa Dukun? Saya sudah mengetahui bahwasanya yang diidap oleh para warga adalah sihir, sama seperti yang terjadi kepada teman kami yang memakan jeruk di Laranggrio. Tujuan kalian apa sebenarnya? Tujuan saya melarang mereka semua untuk tidak memanfaatkan hasil dari tanah Laranggrio. Itu adalah untuk mereka semua agar tidak terjadi apa-apa. Namun kenyataannya, dengan datangnya kalian yang sudah mengetahui peraturan itu, tapi kalian menentangnya. Dan yang menentang berhasil kalian obati. Imbasnya itu kepada mereka para warga yang tinggal di sekeliling tanah Laranggrio ini. Dia bukan terkena imbas, mereka semua bukan terkena imbas. Itu ulah kalian. Sudah jelas-jelas yang makan hasil bumi ataupun jeruk yang makan itu adalah teman kami. Harusnya teman kami yang terkena. Namun karena teman kami berhasil disembuhkan, kau menyebarkan penyakit, nanti memfitnah kami seolah-olah memang kami yang menyebabkan itu semua. Padahal yang saya dengar aturan dari kutukan itu adalah siapapun yang makan, siapapun yang memanfaatkan dari Laranggrio itu pasti akan terkena malah. Bukan malah menyebar seperti Kau ini. tahu apa mengenai apa yang terjadi di wilayah ini, di tanah Laranggrio ini? Kami cukup Kejadian seperti ini tidak hanya ini yang pertama kali. Namun dahulu juga pernah ada pendatang yang datang yang mendirikan sebuah rumah dan ingin bertempat tinggal di tanah Laranggrio ini. Namun mereka terkena sebuah musibah dan mereka berhasil menyembuhkan musibah itu. Tapi yang terjadi, para warga yang tinggal di sekeliling tanah Laranggrio ini terkena imbasnya. Itulah kutukan
Itulah yang terjadi mengapa di tanah Larang Girio ini dilarang keras untuk memanfaatkan hasil apapun itu. Dan kalian sudah saya peringatkan. Kalian jangan mentang-mentang kalian ini bisa menyembuhkan kutukan ataupun musibah yang terjadi kepada kalian setelah kalian memakan hasil bumi ini. Tapi kalian juga harus pikirkan, atas ulahmu itu kau merugikan banyak warga yang tinggal di sekeliling tanah Larang Girio. Sebenarnya kami sudah sedikit mengetahui pola dari permainan kalian. Saya tahu kau bukan sendiri, namun ada banyak penguasa-penguasa di Larang Girio yang memanfaatkan kutukan ini. Awal kutukan ini ada, saya juga tahu. Kami semua tahu. Kau tahu apa itu mengenai keputusan leluhur benar-benar menetapkan peraturan ini agar tidak untuk dilarang, yaitu untuk kebaikan para warga sekitar, bahkan para pendatang yang ingin memanfaatkan tanah ini, karena tanah ini sekarang begitu subur. Tanah ini bisa digunakan untuk kehidupan. Namun kenyataannya, tanah ini sangat-sangat dilarang karena akan mendatangkan sebuah mara bahaya, akan mendatangkan sebuah musibah. Para leluhur sudah memikirkan semuanya. Tinggal kalian saja yang menerapkan, tinggal kalian saja yang menaati peraturan. Namun di sini atas ulah dan kecerobohanmu dan teman-temanmu itu, kau belagak menjadi seorang pahlawan, menentang aturan yang ada sudah ratusan tahun berlalu. Namun imbasnya, kau lihat sendiri, para warga yang menjadi korbannya. Bahkan sudah ada beberapa warga yang tewas. Apa kau mau mengulangi kesalahan yang sudah kau lakukan dengan cara kau memakan tanah ataupun hasil yang dihasilkan di tanah ini, agar seluruh penghuni yang berdekatan dengan tanah Larang Girio ini mati? Kenyataannya itu hanya alibi kalian. Kalian merencanakan sesuatu dan mengatakan kepada para warga yang awam dengan hal ini bahwasanya supaya tidak memanfaatkan tanah dari Larang Girio. Sebenarnya kutukan itu sudah selesai dari kau tahu puluhan apa? Tahun yang lalu. Saya tahu. Kau tahu apa kejadian yang menimpa di sini sampai detik ini? Kau mungkin hanya tahu bahwasanya ini terjadi karena kutukan yang dilakukan oleh seseorang. Namun kau tidak tahu mengenai dasar sampai terjadinya seperti ini hingga detik ini. Kau tidak tahu apa-apa. Yang jelas adanya para leluhur menetapkan sebuah peraturan itu karena ada sosok makhluk yang begitu kuat yang tidak bisa dilawan. Ya, atasanmu itu. Lalu yang kau inginkan dari kami apa? Sekarang lebih baik daripada kalian menambahkan sebuah masalah, kalian belagak sok menjadi pahlawan dengan kecetekan ilmu yang kalian punya. Kalian membuat para warga yang tinggal di sekeliling tanah Larang Girio ini menjadi korban. Urungkan niatmu dan biarkan mereka, kami para tetua, kami para leluhur yang akan mengurusnya. Kau benar. Mungkin ilmu kami cetek, tapi kami cukup berani untuk menuntaskan ini. Kami akan merentet semua masalah yang ada di Larang Girio sampai ke akar-akarnya nantinya. Kau boleh percaya atau tidak? Saya ingatkan sekali lagi kepada kalian. Saya selaku
bagian dari leluhur wilayah tanah Laranggrio ini. Dengan pemahamanmu yang kecil, dengan usiamu yang masih begitu belia, dengan ilmumu yang masih cetek itu, jangan belaka kau ingin menjadi pahlawan. Tidak. Namun, kau harus memikirkan mereka, para warga yang tinggal di sekeliling wilayah ini. Justru tindakan saya adanya para leluhur menetapkan peraturan itu untuk ditaati. Peraturan ini tidak karena peraturan-peraturan ini membuat mereka tidak terkena dampak ataupun imbas yang pernah terjadi di wilayah ini. Peraturan itu dibuat bukan supaya mereka